Dan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita masih ada dalam kondisi yang sama. Ada dalam pandemi COVID-19, bahkan masih tetap dengan PPKM. Nanti baru Bapak Ibu terjemahkan level berapa sekarang kita. Kondisi ini pun yang membuat setiap orang percaya, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya, ada dalam sebuah persoalan yang cukup pelik, sebuah masalah yang menghantui kita, yang membuat saudara dan saya dibatasi, yang membuat saudara dan saya harus secara bijak menentukan langkah kehidupan kita ke depan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44 juga menjelaskan situasi yang sama yang dihadapi oleh bangsa Israel. Bangsa Israel ada dua suku besar di sana, Israel Utara dan Israel Selatan. Satu dibuang ke Asyur, yang kita kenal sekarang dengan Syria. Satu dibuang lagi ke Babel atau Babilonia yang sekarang kita kenal dengan Irak. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan tentang cerita bangsa Israel, mereka ada dalam situasi yang sangat sulit. Sampai-sampai mereka mau bermain kecapi untuk memuji Tuhan pun sulit untuk mereka lakukan. Mereka didera dengan berbagai macam penderitaan, sampai-sampai bangsa Israel ini pun menjadi bangsa yang tawar hati, bangsa yang pesimis terhadap Tuhan Allah dengan setiap janji-janjinya. Kalau kita baca terus, kita baca dan kita akan temukan di sana bahwa Israel menjadi bangsa yang memberontak. Israel menjadi bangsa yang tidak taat, yang tidak lagi percaya kepada setiap janji Tuhan. Dengan adanya setiap persoalan, setiap masalah yang dialami sampai dengan kelaparan. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita, coba kita merenung kalau kita ada di posisi bangsa Israel pada saat itu. Terpuruk di pembuangan sebagai budak, tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa, lalu ditindas dengan pekerjaan yang cukup berat, dengan setiap masalah yang datang silih berganti. Orang Israel menjadi orang yang tawar hati, orang-orang yang sudah tidak lagi percaya dengan janji-janji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita pun demikian. Ada orang di sekitar kita, termasuk saudara dan saya orang Kristen, yang dalam situasi dan kondisi yang sama, ketika malapetaka, ketika kekurangan, ketika ada masalah, persoalan yang berat, kita menjadi orang-orang yang tawar hati, yang tidak lagi percaya dengan setiap janji Tuhan. Ada dalam persoalan-persoalan kita, ketika kita mengalami yang namanya masalah, kita mau yang cepat, yang instan. Kita tidak menunggu, kita tidak mengikuti apa yang Tuhan mau dari kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang bacaan kita saat ini, kalau kita mau bilang, Elisa punya seorang pembantu, seorang pekerja yang di Alkitab sini bilang Baal Salisa, tapi nama sebenarnya itu Gehasi. Dia menjadi seorang yang tahu apa yang harus dilakukan mengikuti tradisi dari Musa. Dia harus memberikan persembahan puluasi. Jadi setiap panen, orang Israel tahu apa yang mereka harus buat. Mereka mengangkat 1/10 dari milik mereka, lalu membawa
kepada para imam. Tapi berbeda dengan bacaan yang baru saja kita baca dan kita dengar. Baal Salisa ini tidak membawa kepada para imam, tapi dia membawa kepada seorang nabi Allah, abdi Allah yang hidupnya benar, yang hidupnya kudus, yang hidupnya tidak bercacat di hadapan Allah. Itu poin yang pertama Bapak Ibu. Kenapa Gehazi atau Baal Salisa itu tidak membawa kepada para imam? Sebab di pelataran Allah, di rumah Allah, para imam menyelewengkan semua pemberian-pemberian umat untuk kepentingan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus. Hal yang kedua yang menarik dari Baal Salisa atau Gehazi ini, dia mewakili kehidupan orang percaya saudara dan saya yang menjadi khawatir. Kenapa dia khawatir? Sebab 20 roti pemberiannya, roti jelai itu akan dihidangkan bagi 100 orang. Dia berhitung sebagai manusia. Itu berarti satu roti harus dibagi untuk 5 orang. Cukup tidak? Sementara pada saat itu kondisi mereka, konteks pada saat itu orang Israel ada dalam kelaparan. Kalau satu roti dibagi 5 bisa baku bunuh. Itu pikiran manusia yang diwakili oleh Baal Salisa itu. Kita sampai di situ Bapak Ibu. Yang kedua, yang menarik untuk kita renungkan adalah Elisa, seorang abdi Allah. Apa yang menarik dari Elisa? Ia tidak bercacat, tidak aib, hidupnya benar dan kudus di hadapan Allah, sehingga Allah mempercayakan mujizat berlaku lewat Elisa. Yang kedua, hal yang menarik Bapak Ibu Saudaraku, Elisa yang adalah abdi Allah itu tidak lalu mengklaim apa yang menjadi miliknya untuk menjadi milik pribadi Elisa sendiri, tapi dia membagikannya bagi 100 orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini beberapa nilai yang penting yang mau disampaikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Di tengah situasi kondisi yang sulit pun, seorang abdi, seorang pekerja, yaitu Baal Salisa atau Gehazi itu tetap memberikan apa yang menjadi milik Tuhan. Sehingga hidupnya kemudian kita akan temukan di bagian bacaan lain, hidupnya akan diberkati, bahkan dia dipakai sebagai contoh bagi orang Israel. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, lewat Baal Salisa atau Gehazi mewakili saudara dan saya orang percaya yang punya rasa khawatir. Cukup tidak Tuhan menegur dengan cara melakukan mujizat, bahwa kalau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, apa yang menjadi kekurangan akan diubah menjadi kelimpahan. Apa yang menjadi kekhawatiran kita akan diubah menjadi sukacita. Yang terpenting adalah bagaimana hidup kita tetap berpengharapan kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang berikut adalah bagaimana seorang hamba Tuhan yang tidak mengklaim pemberian umat kepada dirinya harus menjadi miliknya, tetapi dia rela berbagi. Jadi ada 2 poin di sini. Gehazi berbagi dari apa yang menjadi miliknya untuk 100 orang, tapi Elisa juga berbagi dari apa yang menjadi miliknya untuk 100 orang. Jadi poinnya, dalam kesulitan apapun saudara dan saya, hidup kita adalah hidup yang harus berbagi. Kenapa? Sebab Yesus telah membagikan dirinya untuk saudara dan saya. Yesus memberikan darahnya tertumpah di atas tiang terkutuk untuk keampunan segala dosa saudara dan saya. Yesus memberikan bilurnya sebagai bilur kesembuhan bagi semua orang yang sakit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan dengan peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel, kita dapat melihat bahwa ada kuasa Allah yang Allah nyatakan
dengan menyediakan makanan, bahkan sampai ada sisa. Seorang nabi, ini bicara zaman perjanjian lama, belum bicara tentang Tuhan Yesus. Tetapi seorang nabi yang taat, yang hidupnya kudus, yang hidupnya benar di mata Allah, dipakai oleh Tuhan Allah untuk menyediakan mujizat, memberi makan bagi orang banyak. Nanti kita akan temukan di Alkitab Perjanjian Baru, kita menemukan bahwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang. Ada sisa 12 bakul dan ada sisa 7 bakul. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah situasi yang kita alami saat ini ketika pandemi COVID, kita sadar sungguh, gereja sadar sungguh bahwa pendapatan kita, keuangan kita menurun. Tetapi disitulah Tuhan mau supaya gereja itu, saudara dan saya adalah gereja yang hidup itu, terus berbagi bagi orang lain di sekitar kita, dengan iman percaya dalam harapan yang sungguh bahwa Allah yang sama juga akan memberkati bahkan sampai berkelimpahan. Ini persoalan di sini. Artinya berbicara soal iman, Elisa punya iman yang luar biasa, yang mau ditularkan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya kita juga beriman seperti Elisa. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, bersama dengan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kebenaran firman Tuhan mau mengingatkan saudara dan saya, mau memberikan kekuatan bahwa di tengah persoalan pandemi COVID-19, Allah itu Allah yang bertahta di atas semua masalah. Tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan Allah. Yang terpenting poinnya adalah kita percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, tanya dulu, Tuhan ini berkenan atau tidak. Jangan menurut kita itu baik, tapi menurut Tuhan belum tentu baik. Tetapi yang Tuhan inginkan dari Bapak Ibu Saudara dan saya, jangan pernah kita meragukan Tuhan dalam kekurangan, dalam kesulitan. Tetapi percayakanlah Allah itu sebagai sumber berkat bagi kehidupan setiap saudara dan saya. Di tengah situasi yang kita alami saat ini, kita belajar dari seorang Gehazi, dari seorang Nabi Elisa yang tetap belajar untuk berbagi dengan apa yang dimiliki. Bapak Ibu Saudara, kemarin-kemarin saya sempat katakan, semakin banyak, semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin sedikit dia memberi untuk Tuhan. Tapi semakin sedikit pendapatan seseorang, dia memberi semakin banyak. Kalau orang punya 100 juta, mau kasih 10 juta untuk Tuhan, berbagi untuk sesama, itu rasa berat. Apalagi 1 miliar harus kasih 100 juta untuk orang. Tapi kalau 1 juta dia bisa kasih 100.000, tidak ada masalah, tidak terlalu berat. Ini kecenderungan kita manusia yang kemudian melupakan bahwa Tuhan sanggup melipat kali gandakan berkat ketika kita berbagi dengan sesama dalam kekurangan. Kenapa persembahan janda diterima oleh Tuhan Allah? Sebab dia memberi dari kekurangan yang ia miliki. Nah, persembahan itu Bapak Ibu, berkat Tuhan itu bukan kita sisakan dari hasil belanja kita. Pemberian kita untuk Tuhan bukan sisa belanja kita, tapi pemberian kepada Tuhan harus kita sisihkan di awal bulan ketika kita memulai hari hidup. Apa yang menjadi bagian Tuhan kita angkat dan kita pindahkan. Jangan kita sisakan. Nanti pada waktunya dalam perjalanan kehidupan selama sebulan selalu ada kata tidak cukup. Karena biasa saya bilang di gereja banyak perampok. Kenapa penghakiman itu dimulai dari rumah gereja? Bacaan kita hari ini juga mengingatkan, menyadarkan kita bahwa hidup sebagai para imam,
harus benar, harus kudus. Hidup sebagai pelayan harus benar, harus kudus. Sebab penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan di hari ini. Dalam kekurangan Baal Salisa, dia tetap memberi kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya. Dalam kekurangan, Elisa tetap berbagi supaya orang lain juga melihat bahwa Tuhan sementara bekerja. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Di tengah situasi pandemi COVID-19, ada orang-orang yang terpaksa dirumahkan, ada orang-orang yang terpapar. Bagaimana dengan saudara dan saya? Jangan tunggu sampai kita ada uang, ada berkat baru kita berbagi. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya, meskipun sedikit, hendaklah hidup kita memberi berkat bagi orang lain. Artinya bukan dengan uang, tetapi dengan persembahan diri kita. Kita melayani sesama yang membutuhkan. Allah itu dimuliakan. Dia akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kekayaannya. Maka semua yang menjadi kekhawatiran kita akan ditambahkan Tuhan kepada saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Amin.